Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau sering kita kenal dengan istilah Omnibus Law disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI melalui rapat paripurnanya 1-2 hari yang lalu. Tentunya tengah malam seperti biasa. Secara garis besar, Undang-Undang Cipta Kerja ini menghapus, mengubah dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemberian izin lingkungan yang dahulu adalah kebijakan otonom pemerintahan daerah kini dialihkan kepada pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun sebagaimana yang tercantum dalam pasal 24 ayat 1 dalam undang-undang ini yang menyebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup adalah wewenang pemerintah. Secara singkat, tidak ada yang menjadi masalah dalam undang-undang ini. Akan tetapi ketika kita melihat lebih jauh, justru banyak kontroversi yang akan terjadi dan akan banyak dampak negatif yang akan timbul ketika ini tetap berlanjut hingga ke depan. Mengapa? Mari kita lihat apa yang membackup negara kita ini. Karena pengesahan RUU ini sangat syarat akan kepentingan politik, kepentingan para kapitalis tentunya. Dan begitu banyak poin-poin RUU Cipta Kerja ini yang disoroti oleh buruh, yang dimana telah diringkas oleh KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang dilansir oleh merdeka.com. Poin pertama adalah upah didasarkan persatuan waktu. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang. Dan tentu ini sangat berdampak negatif bagi para buruh yang tidak memiliki kerjaan tetap. Tentu ini harus menjadi persoalan. Dan ini juga harus diangkat agar tidak ada kemudian nanti buruh yang ditelantarkan dan menjadi pengangguran baru di negara kita tercinta ini. Kemudian poin kedua adalah upah minimum hanya didasarkan pada UMP, upah minimum kabupaten atau kota, UMK, dan upah minimum sektoral kabupaten kota, UMSK, semuanya akan dihapus. Kemudian, sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum akan dihilangkan. Tentu kezaliman-kezaliman para pengusaha, para pembisnis, para pembeli modal itu akan semakin meningkat. Dan tentu ini akan semakin menyengsarakan para buruh dan tani. Kemudian, pekerja yang di PHK karena mendapatkan surat peringatan ketiga tidak lagi mendapatkan pesangon. Kemudian pekerja yang mengundurkan diri pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status atau penggabungan peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak akan mendapatkan bonus pesangon selama kerjanya. Anda mungkin bisa bayangkan betapa zalimnya ini, betapa menyengsarakannya ini. Kemudian pekerja yang di PHK karena perusahaan pilot tidak lagi mendapatkan pesangon. Pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon. Pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon.
Pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK, tidak lagi mendapatkan pesangon. Membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Kewajiban TKA untuk memahami budaya Indonesia dihilangkan. Dengan demikian, TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia. Itu adalah pasal-pasal poin-poin kontroversial yang telah dirangkum oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Tentu ini akan menjadi masalah ketika ke depannya para pengusaha-pengusaha nakal itu menerapkan RUU ini. Maka tidak heran banyak perlawanan, banyak terjadi gejolak di berbagai daerah di Indonesia. Tentu spektrum penolakan terhadap Undang-Undang Ciptaker ini seharusnya tidak sampai pada situ aja, tidak sampai pada di situ. Harus diperluas lagi radiusnya sampai ke akar-akarnya, yaitu kapitalisme sekularisme. Ideologi kapitalisme sekularisme lah yang melahirkan dan mempertahankan seluruh kebijakan-kebijakan yang rusak itu. Karena apa? Pada dasarnya ideologi ini hanya mementingkan para pemilik modal. Anda punya uang, Anda bisa jadikan dia modal, maka Anda akan dihormati. Begitu pula sebaliknya, ketika Anda hanya memanfaatkan modal yang diberikan oleh orang, maka Anda akan diperbudak, Anda akan menjadi bonekanya. Jika penolakan tidak diperluas demikian, seperti tadi yang telah diterangkan sebelumnya, maka masalah-masalah yang semisal akan terus hadir, akan terus berdatangan, silih berganti, bahkan akan terus semakin parah dengan model-model yang berbeda. Namun hakikatnya sama, yaitu penindasan rakyat demi kepentingan para kapitalis, para pemilik modal. Ibarat berteriak, aduh sakit, jangan sakiti kami. Tetapi pada saat yang sama, membiarkan atau bahkan menyuruh orang lain agar memukul dirinya. Jika demikian, akankah sakit itu hilang? Maka mari kita pikirkan, ketika akarnya tidak kita korek-korek, pastikah pohon itu akan mati? Tidak, ia akan tumbuh lagi. Mengapa? Karena akarnya tidak hilang. Maka begitu pula dengan ini, sesungguhnya poin inti dari semua gejolak ini adalah adanya sistem kapitalisme, sekularisme yang telah berhasil mensejahterakan para pemilik modal dan menyengsarakan para rakyat kecil seperti kita. Semoga Allah melindungi negara kita tercinta, Indonesia.